Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua, seluruh umat Islam, untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua, orang yang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan sebelumnya. Masya Allah. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang akan kita raih ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sahabat, tapi kata Rasulullah SAW, tidak setiap orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan pahalanya, bahkan memberikan pahala tanpa batas. Begitu banyak orang yang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala kepada orang tersebut. Allah tidak mengampuni dosanya, padahal dia sudah menahan lapar dan juga haus dari mulai fajar sampai maghrib. Naudzubillah. Kenapa? Karena dia mengamalkan sesuatu amalan sehingga pahalanya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan di beberapa hadisnya bahwa ada beberapa amalan yang ketika amalan itu diamalkan ataupun dilaksanakan bagi orang yang melaksanakan ibadah saum, maka ini akan menyebabkan Allah akan mengurangi pahala saum orang tersebut, bahkan sampai menghilangkan pahalanya. Jadi sia-sia gitu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimi hadduhu min siyamihi juwal antos." Kata Rasulullah, begitu banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi dia tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasanya itu. Hanya mendapatkan rasa lapar dan juga haus saja. Apa saja amalan yang akan merusak pahala kita, pahala saum kita? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, orang itu berbuat bohong. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajjatun ta'amahu wa sarabahu. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang tidak meninggalkan bohong, bahkan dia mengamalkan bohong tersebut, berbuat bohong ketika dia berpuasa, falaysa lillahi hajjatun ta'amahu wa sarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai puasanya itu, meskipun dia meninggalkan lapar, meninggalkan makan dan juga minumnya. Seperti apa berbuat bohong itu? Ya, berbuat bohong kepada orang lain dengan cara menipu. Dia berdagang misalnya, ya, ketika ditanya, "Bang, ini berapa?" 100.000. Kata orang itu, "Boleh nggak kurang 70, boleh nggak?" Kata pedagang tersebut, "Oh, tidak bisa. Modalnya saja lebih daripada itu misalnya."
Padahal dia sudah mendapatkan keuntungan. Ya, modalnya 60 misalnya. Kalau dijual 70 udah dapat untung 10.000. Tapi dengan niat dia ingin punya untung yang lebih, akhirnya berbohong. Ini sama berbohong. Kemudian memfitnah orang lain. Ya. Menuduh tanpa sebab, tanpa bukti, itu pun sama. Perbuatan bohong juga. Dan juga menyebarluaskan berita bohong, hoax, ya. Apalagi sekarang banyak sekali orang yang menyampaikan berita bohong di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, kemudian juga WhatsApp dan sebagainya. Ya, kalau misalnya kita terbawa arus, ada berita bohong, kemudian kita men-share kepada yang lainnya, ya, maka itu pun sama. Jadi ini hati-hati. Perbuatan bohong ini bisa mengurangi pahala kita, bahkan sampai menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, dijelaskan yaitu perbuatan lago dan juga rofas. Lago dan juga rofas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, laisa siyamu minal akali wasyarabi. Saum itu atau puasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar dan juga minum saja. Faina siyamu, tapi sesungguhnya saum itu adalah minal lagho wa rafas. Harus menjaga perbuatan lagho dan juga rafas. Apa itu lagho? Lagho itu adalah perbuatan yang sia-sia. Misalnya apa? Misalnya orang lain melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dia malah nonton, dia malah main game, dia malah jalan-jalan. Jadi melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat, padahal ada yang lebih bermanfaat. Kemudian contoh lain, dia malah baca Quran, sedangkan orang lain baca Quran. Ini pun sama, ya, perbuatan lagho, perbuatan yang sia-sia. Dan ini akan mempengaruhi kualitas ibadah saum kita. Ya. Allah akan mengurangi pahala kita, bahkan sampai menghilangkan pahala kita. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah yaitu rofas. Apa itu rofas? Rofas itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kata para ulama, rofas ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap laki-laki terhadap wanita. Jadi rofas ini hubungannya dengan syahwat. Ya. Ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita meningkatkan syahwatnya. Misalnya kalau suami istri, ya, berjumpa dengan berlebihan sampai akhirnya mengeluarkan air madi misalnya, ya, memang itu dibolehkan, tapi kalau berlebihan justru ini tidak boleh, bahkan mempengaruhi kualitas saum kita. Ataupun yang lain, misalnya kita berzina, baik itu zina mata dengan cara melihat aurat orang lain, zina mulut dengan cara kita membicarakan ucapan-ucapan yang mengumbar syahwat, tangan kita, kaki kita, pendengaran kita. Ini pun sama. Ketika berbuat rofas, maka ini akan mempengaruhi kualitas saum kita. Bisa saja Allah mengurangi pahala kita, bahkan sampai menghilangkan puasa kita. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan-amalan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang mesti kita jaga, mesti kita riksa. Jangan sampai kita berbuat amalan-amalan tersebut. Kenapa? Karena ketika kita sedang berpuasa, kemudian mengamalkan salah satu amalan yang tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi pahala kita, bahkan sampai menghilangkan pahala kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.